Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat siang semuanya. Ya, Halo, siang. Ya, selamat siang. Oke, nih jadi kita di sini bakal mendiskusikan tentang pandangan remaja Indonesia mengenai Omnibus Law. Nah, di sini saya sudah ngajak beberapa teman-teman saya untuk mendiskusikannya bareng-bareng. Mungkin bisa perkenalan dulu ya, biar kita saling kenal gitu. Oke, perkenalkan nama saya Vino Rafli, bisa dipanggil Vino. halo, perkenalkan nama saya Putu Ronita Ningsih, bisa dipanggil Tia. Halo Tia. Siang semuanya, perkenalkan nama saya Jennifer Savera, biasa dipanggil Jen. Halo Jen. Nah, sekarang kan udah perkenalan nih satu-satu. Soalnya kenapa sih harus perkenalan? Soalnya ada pepatah ngomong gini, tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi sebelum kita mulai sesuatu, kita harus kenalan dulu nih, biar saling kenal gitu satu sama lain. Nah, oke. Sebelumnya saya pengen nanya nih dari teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Pada baik kah? Sehat? Baik, baik. Gimana yang lain? Kabarnya baik apa enggak nih? Alhamdulillah. Baik kok. Oke, terus misalkan semuanya baik, sehat, bagus deh, alhamdulillah. Nah, kali ini saya pengen ngajak nih kalian buat sama-sama berbagi pendapat, keluh kesah kalian tentang undang-undang yang lagi viral. Pada pernah dengar nggak sih tentang Omnibus Law? Pada pernah dengar nggak? Omnibus Law, pernah sih. Itu kalau nggak salah ya, itu tuh setahu saya, Omnibus Law itu sebelum COVID. Jadi sekitar awal-awal 2020. Itu benar-benar viral banget berita ini. Ya, Iya nggak sih? Bener, ditambah adanya demo di mana-mana kan. Makin viral banget tuh Omnibus Law. Ngomong-ngomong waktu itu kalian ikut nggak demonya? Oh, dari saya sendiri Enggak sih. dong. Enggak dong, enggak. Nggak boleh, nggak boleh. Nah, oke, betul dari kalian semua. Nah, di sini saya nggak bakal ngomong terlalu panjang, terlalu lebar. Saya cuma pengen minta pendapat kalian aja nih. Pengen nanya sesuatu ke kalian tentang Omnibus Law. Menurut kalian gimana sih Omnibus Law itu sendiri? Atau saya juga mungkin mau tanya ke kalian sebagai orang yang setelah lulus pasti bakal cari kerja dong ya, yang pastinya. Kalau misalkan Omnibus Law ini sudah disahkan dengan isinya yang lumayan kontroversial dan ditentang oleh para buruh, menurut kalian bakal gimana sih? Mungkin bisa dimulai dari Vino. Oke, kalau saya nih ya, mungkin kalau saya sendiri ya, menurut aku sih berdasarkan berita-berita yang sempat saya baca, saya nggak setuju karena Omnibus Law ini jika sudah dilihat-lihat banyak hak-hak buruh yang dikurangin, contohnya pengurangan pesangon, terus hak cuti, bahkan parahnya jam kerja juga katanya ditambah. Udah gitu pembayaran gaji yang diberikan dengan perhitungan waktu per jam. Gitu. Sorry nih, Vino, saya potong. Tapi kalau dari sisi saya sendiri, saya kurang setuju nih sama pernyataannya Vino. Bukan sebagai pihak yang mendukung juga ya terkait Omnibus Law, tapi saya lihat dari skala yang besar, Omnibus Law ini dibuat untuk mempersingkat regulasi yang ada dengan segala konsekuensi yang harus ditanggung bersama. Dan kalau dilihat dari aspek buruh gitu secara menyeluruh, Omnibus Law ini justru akan menguntungkan buruh ini sendiri. Karena bisa kita lihat bersama dari undang-undang yang ada dan aturan yang berlaku yang sudah kita sepakati bersama, tidak ada kata buruh dirugikan. Salah satu benefit atau manfaat yang didapatkan dari Omnibus Law ini jika Omnibus Law jadi disahkan adalah peningkatan skill tenaga kerja, kompetensi semakin adil karena mengandalkan skill yang dimiliki oleh pekerja, serta lapangan pekerjaan akan terbuka lebih banyak peluang lagi orang-orang yang pengangguran bisa bekerja karena lapangan kerja yang makin banyak di Indonesia. Jadi kalau dari saya sendiri melihatnya lebih ke arah ke dampak yang lebih positif sih dari Omnibus Law ini sendiri. Tapi kalau saya agak kurang setuju ya sama Tia. Karena kalau menurut saya, justru saya tidak melihat dampak yang signifikan ke buruh. Pertama, hal-hal yang didiskusikan nggak akan punya dampak langsung sama buruh itu sendiri. Lebih ke pengusaha atau pemilik perusahaan. Kalau buruh nggak bisa mengikuti aturan yang ada, bukannya nambah tenaga kerja, malah bikin nambah pengangguran di Indonesia. Karena kalau dilihat, masih banyak orang di Indonesia yang belum mengerti dan mendalami skill-skill di dunia saat ini. Nah,
Mungkin dari sisi Tia bisa melihat dampak positif atau manfaat dari Omnibus Law jika disahkan. Kalau saya selaku mahasiswa yang nantinya akan bekerja, suatu saat nanti akan turut menyetujui pengesahan Omnibus Law, asal, ada asalnya nih, mengenai hak buruh masih tetap diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang memuat tentang perlindungan hak bekerja yang tetap dan tidak diubah apalagi dikurangi. Jadi dari Vino sendiri itu akan mendukung pelaksanaan Omnibus Law asal aturannya itu jelas, aturan tentang buruh tetap diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 begitu. Atau apa Vino yakin kalau undang-undang tersebut akan lebih baik dibandingkan dengan apa yang sudah dirancang dalam undang-undang di Omnibus Law yang ada? Ya, karena aturan dalam undang-undang tersebut sudah jelas dan diperlihatkan apa saja yang buruh dapat lakukan. Seperti yang sudah saya jelaskan, saya melihat bahwa yang dirancang Omnibus Law belum mampu melindungi buruh. Gitu. Baik, terima kasih atas sanggahan dan pendapatnya dari teman-teman sekalian yang sudah teman-teman berikan. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi dari salah satu kalian? Iya, saya ingin bertanya terkait hak cuti dan juga hak-hak buruh yang katanya dihilangkan begitu. Menurut Tia, bagaimana nih menanggapi hal tersebut? Secara kita kan nanti sama-sama beberapa tahun lagi ya akan bekerja di sebuah industri atau perusahaan gitu. Baik, terima kasih. Kalau menurut dari saya sendiri, melalui berita yang sudah saya sempat baca dan dengar terkait hak cuti, gaji atau pendapatan, dan hal-hal lain yang menyangkut buruh tentunya, sudah diatur dengan baik dan cukup untuk membantu buruh itu sendiri. Saya melihat bahwa pemerintah Indonesia sudah berusaha keras dan sudah mengklaim bahwa RUU Cipta Kerja yang akan diatur itu terdapat bonus bagi pekerja jika menunjukkan kinerja atau kerja kerasnya itu terlihat cukup signifikan. Walaupun jam lembur ditambah dari 3 jam menjadi 4 jam gitu, menurut saya tidak akan menjadi masalah yang besar karena saya melihat bahwa manusia atau pekerja di Indonesia akan jauh lebih produktif, menggunakan waktu untuk bekerja jauh lebih efisien lagi. Jadi untuk masalah peningkatan jam lembur tidak akan menjadi masalah yang terlalu besar. Oke, terima kasih atas jawabannya Tia. Oke, baik. Nah, saya juga setuju nih dengan Vino mengenai hal tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama, undang-undang dalam Omnibus Law yang sangat kontroversial tersebar di media sosial dengan versinya yang berbeda-beda menimbulkan kesalahpahaman. Banyak orang yang terkait pengesahan Omnibus Law yang dikatakan akan sangat merugikan. Nah, saya sendiri melihat Omnibus Law sebagai bentuk atau upaya pemerintah untuk menyederhanakan serta mungkin mempersingkat undang-undang di Indonesia yang jumlahnya ribuan menjadi ratusan. Dan bentuknya ke dalam suatu bentuk yang lebih kompleks dan efisien gitu. Ini enggak sekedar opini saya aja ya, tapi saya juga sudah melihat, membaca dari beberapa sumber dan yang sudah fix dari CNBC Indonesia, di mana Bapak Presiden juga sudah mengatakan hal yang sama tentang pelaksanaan Omnibus Law. Jadi permasalahan yang kontroversial mengenai Omnibus Law dapat kita mengerti bersama sebagai permasalahan kurangnya transparansi pemerintahan Indonesia terhadap warga-warganya. Nah, mungkin bisa dilanjutkan oleh Tia. Mungkin hal yang dapat saya simpulkan dari diskusi kita kali ini, penerapan Omnibus Law di kalangan buruh ini masih menjadi sesuatu yang sangat kontroversial. Ada beberapa pihak yang setuju, ada juga yang tidak setuju atau tidak mendukung dan menentang adanya Omnibus Law ini sendiri. Hal ini dikarenakan kurangnya transparansi seperti yang sudah dikatakan oleh moderator mengenai undang-undang yang ada, sehingga dari sisi buruh masih menganggap Omnibus Law sebagai hal yang merugikan dan tidak melihat dampak baiknya. Baik, terima kasih Tia dan teman-teman atas kesimpulannya. Nah, sebenarnya masih banyak hal lain nih yang seru dan bisa dikulik tentang Omnibus Law ini sendiri, tapi karena terhalangnya waktu dan juga kegiatan, mungkin saya selaku moderator dan teman-teman, saya cukupkan saja pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Terima kasih, stay safe and stay healthy. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Thank you.
Konstitusi memutuskan pemerintah dan DPR harus memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun ke depan. Dalam masa perbaikan, MK melarang pemerintah membuat aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan menjalankan putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi. Pemerintah berpendapat Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku sambil melakukan perbaikan seperti yang diperintahkan dalam putusan kemarin. Akan segera menindaklanjuti dan pemerintah menghormati dan mematuhi putusan daripada MK serta akan melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan putusan MK yang dimaksud. Menurut pendapat kelompok kami mengenai putusan MK yang baru dilangsungkan 2 hari yang lalu, seperti yang dapat kita lihat bersama, draft mengenai undang-undang sangat sulit diakses oleh publik. Jadi publik tidak bisa mengetahui apa yang sedang dibahas oleh pemerintah pada saat itu. Kesulitan mendapatkan informasi yang valid. Mengenai pandangan Ibu Bivitri, kami sangat menyetujuinya. Sepertinya perlu diadakan revisi yang sangat cepat, di mana pemerintah sendiri harus lebih sigap dan tanggap untuk merevisi undang-undang yang ada, tanpa harus menunggu masa atau waktu sebanyak 2 tahun. Kami melihat bahwa jika ada kebijakan atau undang-undang yang terdapat merugikan buruh dengan menggunakan undang-undang Ciptaker atau Cipta Kerja, secara otomatis harus segera dibatalkan demi hukum yang sudah ditangguhkan oleh MK karena sesuai dengan pernyataan MK pada saat putusan dilaksanakan.